Dahsyat dapur sehat atasi stunting. Alhamdulillah sudah di beberapa kelurahan dan hari ini di kelurahan Puhun Pintu Kabun di launching. Kan bisa membantu melakukan percepatan penurunan stunting. Dalam artian Lurah selaku kepala wilayah telah membacakan deklarasi, ada 5 poin tadi, dan untuk mencegah terjadinya angka stunting di kelurahan ATTS ini. Sejumlah unsur di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, pagi hari ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan percepatan penurunan stunting yang dibentuk melalui sebuah tim. Tim percepatan penurunan stunting ini bertekad untuk siap melakukan perapihan data sasaran dan keluarga berisiko stunting, siap melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, siap melakukan program dapur sehat, siap menjaga sanitasi dan pemeliharaan lingkungan, siap melaksanakan pemantauan secara terus-menerus terhadap kemajuan dan perkembangan upaya percepatan penurunan stunting di Kota Bukit Tinggi. Kelima poin tekad itu termaktub dalam deklarasi percepatan penurunan stunting. Usai kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Puhun Pintu Kabun di lantai 2 itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukit Tinggi, Nyonya Fiona Agita Ermansafar mengatakan, pihaknya memberikan beberapa materi tentang peranan PKK dalam pencegahan dan penurunan stunting. Dalam deklarasi yang telah diikrarkan bersama itu, dalam poin ketiga yakni melakukan dapur sehat atasi stunting atau DASHAT menjadi penunjang dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki anak guna terhindar dari stunting. Pihaknya tidak ingin hanya sebatas deklarasi yang diucapkan secara lisan, tetapi harus dibuktikan dengan aksi di lapangan. Launching dahsyat dapur sehat atasi stunting. Alhamdulillah sudah di beberapa kelurahan dan hari ini di Kelurahan Puhun Pintu Kabun di launching, dan juga tadi sekalian kita memberikan materi sedikit tentang bagaimana peran PKK dalam pencegahan penurunan stunting. Dan kita harapkan dengan adanya dapur sehat ini dapat menunjang dan meningkatkan pelayanan-pelayanan masyarakat untuk anak-anak kita agar tercegah dari stunting. Tadi saya ingin bilang ke ibu-ibu tadi dari BKKBN bahwasanya akan ada acara 17 Agustus ya Pak ya? Nanti siang itu demo masak, dan masakannya untuk anak-anak kita agar gizinya tercukupi. Itu bukan hanya sekedar masak-masak saja, tapi dilihat gizinya nanti seperti apa untuk anak-anak kita agar tercegah dari stunting. Berikan komitmen kepada kader-kader, kemudian kepada Dinas KB dan Kesehatan untuk berkomitmen bersama untuk pencegahan penurunan stunting, yang mana nanti akan dievaluasi terus kami melalui PKK. Pertama kami turun dulu ke posyandu-posyandu, kami lihat apa masalah-masalah yang di sana, apakah sudah teratasi atau belum, dan kemudian nanti juga kami kawal melalui Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas KB. Apakah angka stunting kita di 600 ini di data Februari akan berkurang nanti di data September. Mudah-mudahan dari 600 bisa menjadi 100 lah, tinggal lagi anak-anak stunting. Itu harapan kita. Yang penting kita berusaha bersama stakeholder untuk menangani pencepatan penurunan stunting. Kalau sendiri saja kan tidak bisa. Kalau hanya sekedar kader saja mungkin mereka cuma bisanya naik 1 tangga saja. Tapi kalau seluruh stakeholder mungkin 10 tangga bisa terjangkau. Launching dapur sehat atasi stunting atau DASHAT dan deklarasi percepatan penurunan stunting itu hari ini juga dilaksanakan di Kelurahan Aurtajungkang, Tangasawa, ATTS Kota Bukit Tinggi. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Sumatera Barat yang mendukung terlaksananya agenda itu optimis jika terwujudnya kampung berkualitas atau kampung KB dilatar belakangi sinergitas semua elemen yang ada. Salah satunya mewujudkan dapur sehat atasi stunting atau DASHAT di sebuah keluarga. Tentu butuh inovasi dan kreativitas untuk menghadirkan beragam menu konsumsi yang memenuhi nilai gizi bagi setiap anggota keluarga. Hal demikian disampaikan melalui Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Ibu Desra. Baik, tadi kita memang dari pagi ya sudah melaksanakan launching DASHAT. Launching DASHAT ini adalah satu bentuk kegiatan yang ada di Kampung Keluarga Berkualitas.
Dalam artian kampung keluarga berkualitas merupakan rumah dari adanya potan-potan yang ada di dalamnya seperti Dashat, rumah data kependudukan, kelompok bina keluarga balita, kelompok bina keluarga remaja, lansia, UPPKA, semuanya itu ada di dalam wadah sebuah kampung keluarga berkualitas. Nah, semua kampung keluarga berkualitas ini tujuannya adalah untuk melahirkan keluarga-keluarga yang berkualitas di kampung tersebut. Untuk mewujudkan keluarga berkualitas tidak segampang itu. Jadi banyak item, banyak dinas, banyak instansi yang terlibat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas itu. Ada berdasarkan Impres nomor 3 tahun 2022 di mana pada Impres itu ada pengoptimalan pembangunan kampung keluarga berkualitas. Ada 13 kementerian, ditambah gubernur dan bupati wali kota itu bertanggung jawab terlibat di dalam pembangunan kampung keluarga berkualitas. Nah, salah satunya kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah launching Dashat. Dashat ini adalah salah satu kegiatan yang diharapkan bisa membantu melakukan percepatan penurunan stunting. Dalam artian kelompok Dashat ini dapur sehat atasi stunting ini bisa membantu menyiapkan menu-menu yang siap disajikan, dimasak dan disajikan. Namanya dapur tentu menghasilkan sesuatu ya. Sesuatu makanan yang bergizi siap dimakan oleh keluarga-keluarga yang berisiko stunting, keluarga yang ibu hamil dan ibu menyusui dan anak-anak stunting itu sendiri. Dalam artian mereka menyiapkan menu-menu yang sudah disiapkan, yang disajikan untuk bisa dicicipi oleh keluarga-keluarga tersebut. Nah, tentu kita bertanya dari mana sumber dananya. Karena ini baru kegiatan launching, mudah-mudahan karena ini kegiatannya bersifat penggerakan, berasal dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat, tentu nanti akan ada kegiatan Bapak asuh stunting ataupun intervensi dari dinas lain yang bisa membantu untuk kegiatan Dashat ini berjalan. Mungkin tidak hanya dari BKKBN tapi dari 15 kementerian dan lembaga tadi akan mungkin saling membantu sehingga bisa menyajikan makanan yang siap untuk dikonsumsi, diyakinkan makanan bergizi itu sampai ke mulut anak, sampai ke mulut ibu yang hamil, sampai ke mulut ibu yang sedang menyusukan anak dan keluarga yang berisiko stunting. Dengan harapan karena stunting itu lebih dominan dilahirkan, diciptakan atau disebabkan oleh kekurangan gizi yang secara terus-menerus atau yang secara terus-menerus, mudah-mudahan dengan pemberian gizi itu bisa diatasi atau diturun angka stunting. Tapi tidak hanya itu saja, tentu ada lagi pola asuh yang tepat diberikan kepada ibu mulai dari 1000 calon pengantin sampai kepada 1000 hari pertama kehidupan dan juga selanjutnya. Jadi kita harapkan perubahan sikap perilaku masyarakat itu sudah mengerti ketika dia hamil apa yang dilakukan, ketika dia menyusui apa yang diberikan kepada anak, pola asuh yang bagaimana mereka lakukan sehingga terjadinya perkembangan kecerdasan otak anak yang sangat kita harapkan bisa membangun bangsa dan negara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 PPKB Kota Bukit Tinggi ingin 5 poin deklarasi percepatan penurunan stunting tidak serta-merta diserahkan kepada lurah selaku kepala wilayah tim percepatan penurunan stunting di masing-masing kelurahannya, melainkan sinergi dari semua komponen yang ada di dalamnya, baik untuk Kelurahan Puhun Pintu Kabun dan Kelurahan Aur Tajungkang Tangasawah Kota Bukit Tinggi. Kepala Dinas P3 PPKB Kota Bukit Tinggi Tati Yasmarni menyebutkan butuh beberapa intervensi dari masing-masing SKPD terkait untuk menyikapi persoalan di lapangan yang melatar belakangi terjadinya kasus stunting di Kota Bukit Tinggi atau mencegah agar tidak terjadi kasus baru. Jadi seperti kita ikuti tadi sebelum kita launching dapur sehat atasi stunting itu Bapak Lurah selaku kepala wilayah telah membacakan deklarasi. Ada 5 poin tadi dan itu diharapkan kepada
semua yang ada di Kelurahan Awal Tanjung Tengah Sawah maupun Kelurahan Puhun Pintu Kabun bersinergi melakukan minimal 5 deklarasi tadi itu sehingga penurunan stunting ini lebih cepat dapat kita capai di 2 kelurahan ini terutama. Kan diawali dengan pendataan keluarga di tahun 2021 kemarin, dan di sana sudah terpotret masing-masing kelurahan itu di mana sisi lemahnya atau potensi yang akan menyumbangkan stunting itu sebenarnya. Misalnya ada rumah yang tidak punya jamban misalnya dan lain-lain. Nah, dari pendataan awal itu seluruh SKPD terkait akan mengintervensi. Kalau jamban yang tidak ada, maka ini Perkim mungkin membangun MCK atau bedah rumah dan lain-lain. Nah, kalau misal persoalannya adalah kekurangan gizi, nah mungkin itu diintervensi melalui posyandu dan lain-lain. Jadi tadi sudah ada gambarannya di pendataan keluarga, tinggal kita mengintervensi secara bersama-sama dan serentak. Lurah Aur Tanjungkang Tengah Sawah ATTS Kota Bukit Tinggi, Romario Putra mengatakan, deklarasi percepatan penurunan stunting yang telah dibaca bersama itu juga menjadi tugas bersama yang harus diaplikasikan dengan tindakan dan kinerja. Baik, terima kasih. Pada intinya deklarasi percepatan penurunan stunting yang kita laksanakan pada sore hari ini itu sangat membantu kita dalam membuat komitmen secara bersama atas semua instansi maupun masyarakat maupun kader yang terlibat dalam ini untuk mencegah terjadinya angka stunting di Kelurahan ATTS ini. Kita berharap semua pihak yang terlibat saling berkomitmen, kemudian saling bersinergi dan saling bekerjasama dalam upaya pencegahan untuk menggapai zero stunting di Kelurahan ATTS ini. Dalam deklarasi percepatan penurunan stunting di 2 kelurahan di Kota Bukit Tinggi hari ini, yakni Kelurahan Puhun Pintu Kabun dan Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah, juga disampaikan paparan materi dari Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Stunting atau kardil merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan Puhun Pintu Kabun Bukit Tinggi bertekad untuk 1. Siap melakukan perapihan data sasaran dan keluarga berisiko stunting. 2. Siap melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting. 3. Siap melakukan program dapur sehat. 4. Siap menjaga sanitasi dan pemeliharaan lingkungan. 5. Siap melaksanakan pemantauan secara terus-menerus terhadap kemajuan dan perkembangan upaya percepatan penurunan stunting di Kota Bukit Tinggi. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah, Kota Bukit Tinggi bertekad untuk 1. Siap melakukan perapihan data sasaran dan keluarga beresiko stunting. 2. Siap melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting. 3.
3. Siap melakukan program dapur sehat. 4. Siap menjaga sanitasi dan pemeliharaan lingkungan. 5. Siap melaksanakan pemantauan secara terus-menerus terhadap kemajuan dan perkembangan upaya percepatan penurunan stunting di Kota Bukit Tinggi.